Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Video kali ini saya kebetulan mau review laptopnya dari brand lokal. Ini Axio Pongo 725. Sedikit cerita tentang Axio, ini brand lokal. Waktu itu kan saya juga sering servis laptop, servis PC tahun 2015, 2016 gitu ya. Nah, kendalanya dari brand lokal ini tuh spare partnya yang agak susah didapat kalau rusak gitu. Jadi stigma orang-orang ketika beli brand lokal, wah takut nanti kalau rusak spare partnya agak sulit. Tapi ternyata ini bisa berubah 180 derajat ya ketika kemarin saya main ke service centernya Axio. Dan ternyata sekarang Axio sudah punya 177 service center yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi di service center ini tuh ya bisa kita langsung servis langsung di sana jika ada kendala ya. Atau kita juga beli spare partnya juga di sana bisa ternyata. Wah, luar biasa sekali ya. Bahkan si Axio Pongo yang sekarang ini garansinya udah 3 tahun. Kalau misalkan kalian mau upgrade SSD, upgrade storage, langsung datang ke service centernya Axio itu gratis. Bahkan diinstalin Windows di sana juga gratis juga. Keren nggak tuh ya si laptop Axio Pongo ini. Oke, kita lanjut ke laptopnya aja ya. Sebetulnya Pongo 725 ini tuh udah dirilis Januari Februari yang lalu lah ya. Harganya waktu itu tuh 9,9 jutaan tuh termurah ya. Jadi melibas brand-brand lain dengan harga yang paling murah dan spek tentunya paling kenceng. Ya, jadi laris banget nih si Pongo 725 ini. Tapi ya kita tahu lah ya di Indonesia ketika ada produk baru bagus harga murah gitu ya, 2 bulan 3 bulan tuh naik harganya teman-teman. Sekarang saya lagi di bulan Mei ini, ketika saya lihat-lihat di e-commerce harganya sekarang jadi 10.900.000. Bahkan ada yang jual 11 jutaan. Ya itu wajar juga sih ya. Karena mungkin ya toko-toko tuh wah ini barangnya tuh murah gitu ya, dengan spek yang tinggi gitu, harganya kemurahan. Gimana kalau misalnya kita naikin lah harganya, tetap pasti bakalan laris juga gitu. Akhirnya ya nggak heran lah gitu ya kalau misalkan si Pongo ini jadi naik harganya. Tapi apakah masih worth it dengan harga yang sekarang? Oke, kita langsung saja bahas tentang si Axio Pongo 725 ini. Mulai dari desainnya teman-teman, kita akan buka dengan satu jari. Nah, ini masih bisa dibuka dengan satu jari. Untuk desainnya, di sini layarnya menurut saya sih nggak terlalu banyak neko-neko. Ada logo Pongo-nya, ini logo Monster. Kalian kalau misalkan searching-searching di internetnya Pongo gitu, itu kerak khas dari Indonesia lah gitu ya. Brandnya aja brand lokal Indonesia, logonya juga khas Indonesia. Intinya seperti itulah ya. Ketika kita buka seperti ini ya, kita akan langsung lihat layarnya 15,6 inch dengan panel IPS. Resolusi 1080p dan refreshnya ini 144 Hz teman-teman. Oke, setelah data analisis si displaynya, di sini muncul untuk color gamutnya mendapatkan 66% sRGB, 49% Adobe RGB, 48% P3 dan 47% NTSC. Lalu untuk gamanya 2,1 dan brightness-nya di sini menunjukkan sampai 270 nits ya, dengan kontras 950/1. Ya memang kalau misalkan panel IPS ini ya, ketika mendekati 1000/1 itu lumayan cukup oke lah ya. Terus lanjut lagi di sini saya lihat dari color akurasi. Ternyata ya average-nya di sini 1,87 ya, di bawah 2 delta E. Ya harusnya kalau misalkan skornya di bawah 2 delta E terbilang cukup bagus. Kalau hasil monitoring ratingnya memang di sini nggak terlalu oke ya, 3,5 ya hasil dari ratingnya. Nah, karena ini memang laptop gaming, jadi warna-warna tuh nggak terlalu dipentingin banget lah. Kecuali kalau kalian memang butuh untuk desain, untuk editing, perlu warna yang lebih pipit, lebih akurat gitu ya. Pasti belinya ya nggak laptop gaming, laptop untuk productivity yang lebih bagus lagi. Layarnya juga harus yang punya tingkat level yang jauh lebih bagus ya. Tapi untuk overall ya, ratingnya 3,5 menurut saya sih cukup oke-oke aja. Ketika main game juga kita nanti nggak terlalu butuh warna yang benar-benar pipit, bener-bener akurat gitu, nggak terlalu. Yang penting refresh rate-nya 144 Hz ini sangat menunjang sekali ketika kita main game. Butuh respon time yang super cepat ya. Oke, itu untuk layarnya. Terus kita lihat langsung keyboardnya ya. Keyboardnya di sini tuh udah full size, cuman ketika saya lihat tuh ada beberapa tombol yang memang di press, jadi seperti jadi diperkecil. Khususnya di tombol numbering ini. Kalian bisa lihat di sini ya, angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9-nya ini tuh agak lonjong ke depan. Tapi setidaknya ini udah lengkap. Kalian mau main game pakai ASDW di sini, oke. Mau hitung-hitung pakai kalkulator juga di sini oke juga. Nah, kalau untuk feel ngetiknya, di sini sih kalau kalian biasanya ngetik di laptop yang empuk,
di sini berasa harus ada sedikit tekanan ya untuk bisa ngeklik tombol-tombolnya. Tapi plusnya kita bakalan terhindar dari typo. Kita bakalan tahu bahwa barusan tuh si tombolnya udah keklik atau belum ketika kita ngetiknya cepat. Nah, jadi kerasa banget si klikinya ada ya. Nah, gitu. Oke, terus untuk touchpadnya walaupun masih polos ya, ini ada posisinya agak di sebelah kiri si keyboard. Ya biasa aja sih. Tidak ada yang spesial untuk touchpadnya. Klik kanan kirinya juga nggak terlalu kopong, masih cukup keras. Oke lah ya. Terus satu lagi di sini yang saya suka sekali adalah ada fitur control center. Kalian bisa aktifkan control centernya dengan cara menekan Fn plus garis miring. Nah, di sini akan muncul control center. Walaupun ya Axio Pongo ini belum punya aplikasi yang khusus untuk si Pongonya, tapi control center ini menurut saya udah cukup lengkap. Yang pertama, di sini kelihatan ada untuk baterai charge option. Bisa di maksimum baterai charge atau di custom juga. Jadi ini fungsinya kalau kita mau ngecas ya. Nah, misalkan di sini kita 60%, ketika di bawah 60% dia otomatis ngecharge, dan ketika udah mencapai 90% dia otomatis berhenti. Jadi ini untuk bisa membuat si baterai itu jadi jauh lebih sehat. Terus di sini ada tombol F ya, ketika kita klik di sini ternyata ada keyboard makro. Jadi settingan makro untuk keyboard ini penting banget ya. Untuk kalian gaming, kalian bisa setting-setting makronya di sini. Untuk editing juga sebetulnya makro seperti ini bisa lebih bermanfaat. Terus ada untuk mouse makro juga. Kalau kita pakai mouse eksternal, colokin ke sini, bisa disetting di sini. Wih, keren juga ini fiturnya ya. Oke, lanjut lagi. Nah, ini untuk layout si keyboardnya ya. Di sini udah tersedia ada 15 warna LED keyboard ya. Jadi kalian bisa rubah-rubah sesuaikan dengan selera. Tapi ini belum ARGB, belum bisa disetting satu warna per tombol ya. Jadi ya semuanya misalkan biru, ya semuanya juga ikut biru. Nah, sekarang kita akan tes gimana suara si Pongo 725 ini, khususnya di speakernya ya. Kita akan dengerin sama-sama. Saya setel di sini 100% semuanya ya. Oke. Oke, untuk suaranya di sini memang udah keluar ya. Untuk soundnya memang di sini udah power by Sound Blaster Studio. Suaranya cukup kencang keluar, cuman menurut saya powernya agak kurang. Bassnya, treble-nya gitu ya, itu agak kurang sedikit. Cuman kalau untuk di kamar dengerin sendirian, nonton movie kayak gitu, kayaknya cukup-cukup aja. Terus yang terakhir di sini ternyata ini yang paling menarik menurut saya. Kalian bisa pilih modenya di sini, ada mode performance, entertainment, power saving, dan quiet. Oke, di sini juga kalian bisa setting juga untuk fan-nya, ada otomatis, ada maksimum. Nah, ini maksimum, kalian bisa dengar suaranya seperti ini ya. Terus bisa juga di custom. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau udah ada otomatis sih lebih baik settingnya otomatis aja. Terus untuk konfigurasi ini ada untuk layar blue light. Nah, di sini ya. Fitur blue light ini ketika kita mau baca sesuatu yang lama atau lama banget di depan layar, ya kita bisa aktifkan atau setting blue light filternya supaya bisa menjaga kesehatan mata kita ya. Terus di sampingnya ada brightness juga. Nah, ini untuk kecerahan layarnya, dan di samping ini yang terakhir ada volume. Terus di sampingnya ada preference. Ini bisa mengaktifkan atau menonaktifkan ya tombol-tombol atau shortcut di keyboard. Misalkan kalian mau menonaktifkan tombol Windows gitu ya, tinggal klik aja dan lain-lain. Sampai touchpad-nya juga di sini bisa dinonaktifkan. Dan kamera juga ternyata di sini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Ya, lumayan cukup lengkap juga sih menurut saya ya. Dengan fitur control center ini kita bisa menyeting si laptop ini sesuai dengan selera. Oke, terus kita lanjut cek aja dulu untuk si kameranya ya, gimana hasilnya ya teman-teman. Nah, oke. Sekarang
kita akan langsung coba record ya hasil dari perekaman 720 pixel 30 fps dari si kamera webcam ya Axio Pongo 725. Seperti ini hasilnya ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini saya pakai cahaya dari softbox ya. Seperti ini. Dan suaranya kita akan tes langsung tanpa menggunakan mic ini ya. Ini mic digunakan langsung dari si laptopnya. Tes 321 321, ini hasil mikrofon Axio Pongo 725. Gimana menurut kalian? Masih oke lah kayaknya ya untuk dipakai daring atau meeting-meeting online gitu ya. Atau dipakai live streaming juga kayaknya masih oke-oke aja. Tapi ya kalau live streaming mah tetap kalian harus pakai headset, pakai mic yang lebih proper lah ya untuk bisa menghasilkan suara yang jauh yang lebih bagus. Terus bagaimana dengan konektornya? Menurut saya sih ini cukup lengkap. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Untuk di bagian kiri ada Kensun Tunlock, ada satu USB 3.2 Gen 2, ada satu kali USB 2.0, ada satu mikrofon jack 3,5 mm dan satu audio jack 3,5 mm. Jadi ini untuk mic dan audio dipisah. Di sebelah kanan ada micro SD, ada USB 3.2 Gen 2 Type C dan RJ45. Tidak hanya di situ saja, ternyata teman-teman di belakangnya ini juga masih ada satu kali USB 3.2 Gen 2 Type C, ada port HDMI 2.1, ada mini display port dan satu untuk charger gitu ya. Oke, mantap juga kan? Untuk konektor portnya cukup lengkap sih menurut saya ya. Nah, gimana dengan mesin pacunya si Axio Pongo 725 ini? Kalian kayaknya cukup terpukau juga karena ini sudah menggunakan prosesor Intel Core i7 Gen 12 ya, 12650H. Dia tuh punya 6 performa core, 4 e-core dan 16 thread. Max TDP-nya 45 watt, 10 nanometer dan L3 cache-nya 24 MB. Ditambah lagi untuk memori RAM-nya ini sudah menggunakan dual channel langsung. Jadi teman-teman itu nggak usah di-upgrade, udah langsung pakai aja ya. Nggak usah ditambah lagi memori RAM, kayaknya ini udah lebih dari cukup. 2x8 GB 3200 MHz. Itu kelebihannya. Jadi udah disediakan langsung dari pabrikannya dual channel. Tapi minusnya ada sedikit, ini masih menggunakan memori RAM DDR4. Tapi setidaknya ini masih bisa di-upgrade up to 64 GB untuk si memori RAM-nya. Nah, untuk storage-nya di sini udah dilengkapi dengan NVMe PCIe Gen 4. Ketika saya tes, ternyata speed-nya ini udah kenceng banget. Read-nya menyentuh 7000 MB per second dan write-nya di 4000 MB per secondan. Nah, ini ketika kita bongkar, ternyata PCIe-nya ini dari brand PC Pro. Ya, PC Pro masih adik kakak lah dengan Axio. Tentunya dengan kecepatan yang sekencang ini bakal mempengaruhi ke kinerja si laptop ini. Loading, booting, copy paste bakalan super kencang. Terus untuk GPU-nya di sini ada dua ya, ada Intel UHD bawaan dari si Core i7 Gen 12-nya dan yang satunya lagi ini ada RTX 2050. 4 GB 64 bit GDDR6 dengan maksimum power 55 watt. Nah, untuk prosesornya ini udah Core i7 di harga 10 jutaan ya. Kalau misalkan kita lihat pesaingnya ada si Nitro V15, itu harganya 10 juta lebih, hampir 11 juta, tapi masih menggunakan Core i5. Walaupun generasinya udah generasi 13. Kita akan coba adu juga ya, sedikit ada perbandingan nanti pengujian Cinebench dan pengujian beberapa benchmark. Oh ya, satu lagi teman-teman, untuk exhaustnya kalian bisa lihat di sini ya, di belakang di sini udah dikasih 2, terus di samping juga dikasih 2. Nanti kita akan coba bongkar dalamannya seperti apa ya. Apakah si laptop ini tuh bisa menjaga suhunya tetap stabil walaupun menggunakan Core i7 gitu ya. Ya kita tahu lah Core i7 ini lumayan cukup panas lah ya. Jika ditandem di laptop seperti ini, fan-nya itu harus benar-benar bagus supaya bisa menjaga kestabilan ketika dipakai full load. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujian bagaimana performanya. Kita akan langsung gas sekarang. Let's go. Oke, pertama saya uji dulu untuk kestabilan di performanya. Cinebench R20 10 kali running tanpa henti. Di running pertama di sini menambahkan 4.992 poin. Running kedua 5.000-an, running ketiga ini keempat, kelima, keenam agak turun di 4.900-an ya. Dan naik lagi di running 9 dengan skor 5.026 poin. Wow, menurut saya sih ini cukup stabil banget ya. Ketika dia performanya turun, walaupun turunnya juga nggak jauh-jauh banget ya, cuman sekitar 100 kurang lebih ya, lalu performanya naik lagi. Ini cukup stabil. Dan suhu terpanas di sini menyentuh 97 derajat Celcius untuk si prosesornya. Ya ini cukup wajar, tapi masih tetap
di bawah TJ Max ya, 101 derajat Celcius. Ini masih cukup wajar ketika si prosesornya ini di running secara terus menerus. Masih oke juga nih si coolingnya ya. Oke, kita lanjut ke pengujian 3D Mark. All score dari Fire Strike ini mendapatkan 9376. Kalau kita bandingkan dengan si Nitro P15 ya 11-12 lah, hampir ngejar ya. Walaupun ini masih menggunakan memori RAM DDR4, tapi tenaganya cukup kenceng. Grafis skornya 10.608, fisik skornya 21.499 poin. Lanjut untuk Time Spy, di sini sudah mendapatkan all score yang cukup tinggi ya, 4.218. Grafis skornya 3.863 dan CPU core-nya 8.821 poin. Dengan suhu terpanas untuk CPU ini ketika pengujian Time Spy di 82 derajat Celcius. Oke teman-teman, ini game Apex Legends. Kita akan tes ya, lumayan cukup berat dan cukup ramai juga si game ini. Dan kita lihat RTX 2050 70 derajat Celcius dengan penggunaan 99%, ini udah mentok banget ya. Terus untuk watt GPU-nya 44 watt irit lah ya. Core i7 Gen 12 ini ya kita tahu ya, punya 6 panorama core, 4 e-core, 16 thread ya, cukup powerful juga. Jadi suhunya memang kelihatan lebih adem, 90 bahkan tadi ya, tapi rata-rata di 89, 87 gitu ya. Ini cukup wajar ya untuk sekelas laptop ya. Penggunaannya juga di 20-30%-an. CPU wattnya 40 wattan dan FPS yang dihasilkan masih di atas 60. Oke. Masih oke lah, karena ini oh iya presetnya saya belum sebutin. Resolusi 1080p, kita lihat dulu di sini sambil ngumpet ya. 1080p presetnya high semua, dapatnya 66 ya, 70 fps. Kalau kita turunin, kita akan coba turunin ya, fps-nya naik apa enggak. Kita kasih ke low semuanya. Oke, nah fps-nya kalau misalkan di low jadi 120-an ya, 130 bahkan. Oke, kita mana musuhnya ya. Pergerakannya ini cukup membantu sekali ya. Layar 144 Hz, smooth banget teman-teman ketika fps-nya ini. Aduh, fps-nya di atas 120. Rasa banget ya. Tadi kan di 60-70 fps ya, ketika dikasih low ya presetnya naik jadi 120-an. Layarnya smooth banget ya. Ghostingnya, steeringnya kelihatan kerasa berkurang. Ya ini sih menurut pandangan sendiri ya. Aduh. Oke, game kedua ini saya tes Horizon Zero Dawn. Ini lumayan cukup berat ya untuk usage CPU dan GPU meningkat dibandingkan tadi si Apex Legends. GPU udah 100% di sini ya. Terus untuk CPU juga 43%-an karena game ini memang cukup berat. Padahal kita lihat dulu ya. Ini FPS-nya 45 FPS-an, 46. Di presetnya kita lihat sama-sama, resolusi 1080p masih sama dan presetnya ini original teman-teman atau medium ya. Menurut saya sih ini cukup ya, karena game ini termasuk berat juga. Si GPU-nya RTX 2050 ya cukup kewalahan ya untuk bisa menjalankan preset ultimate ya. Karena grafiknya di sini lumayan cukup serem, langsung cukup berat ya. Terus FPS ya 40-an gitu ya. Dimainin seharian kayaknya masih oke-oke aja. Ini kelasnya game berat. Kalau misalkan ditanya, wah bang kalau game-game e-sport gimana? Kayak PUBG, Dota 2, CSGO udah pasti dilibas ya. FPS-nya di atas 75-100 mungkin. Apalagi kalau Valorant lumayan cukup nggak terlalu berat lah ya. Dengan si RTX 2050 ini bisa mendapatkan FPS di atas 144 Hz. Jadi si layarnya ini refresh-nya 144 Hz cukup berguna juga. Terus satu lagi untuk suara fan, ini kalian bisa dengar sendiri ya suara fan-nya seperti ini. Saya deketin dulu. Nah, oke, suara fan-nya sedikit terdengar noise, cuman tidak terlalu mengganggu ya. Apalagi kalau kalian pakai headset cukup lah ya.
wajar si fan ini ada noise-nya karena untuk bisa mendinginkan prosesor dan GPU ketika full load seperti ini. Full load khususnya si GPU ya, kalau CPU ini masih di 45-50%-an. Nah, gimana teman-teman setelah tadi melihat performanya ya, setelah tadi pengujian dan harga 10,9 jutaan, menurut saya sih laptop ini jadi bersaing banget. Plus minusnya kerasa banget ya. Kalau yang suka dengan desain yang ke gaming-gamingan, kayaknya ngelihat Pongo 725, wah kurang banget nih, ini terlalu simpel. Tapi ada juga ya, kalau teman-teman yang sukanya yang simple ya, tapi tetap elegan, Pongo 725 ini bisa jadi salah satu solusinya pilihan laptop di budget 10-11 jutaan. Cuman, kalau kemarin harganya 9,9 jutaan atau 10 juta pas, udah laptop 10 jutaan dilibas habis sama ini. Performanya dapet ya, desainnya elegan gitu ya. Apalagi gitu, kalau pilihan 10 jutaan ya udah Pongo 725 menjadi salah satu solusinya. Tapi kalau udah naik ke 11 juta, nah ini plus minusnya kerasa banget ya. Pasti banyak pertimbangan ketika kalian mau beli laptop di range 11 jutaan. Untuk suhu ya, RTX 2050 di sini sangat adem sekali. Ketika tadi full load ya 99% 100%, ketika main game suhunya ya 70 derajat Celcius. Itu sangat adem sekali. Kecuali kalau Core i7-nya ya memang tadi ada naik ke 90 derajat Celcius ketika main game ya, itu cukup hangat. Tapi masih di bawah batas wajar TJ Max ya. Jadi masih jauh lah di 100 derajat Celcius. Kalau kalian mau main game seperti ini, ya main game di ruangan ber-AC sepertinya laptop ini bakalan jauh lebih dingin. Kebetulan ketika saya pengujian di sini, ruangannya tanpa AC gitu ya. Jadi cukup gerah. Ya wajar lah ya naik di 90 derajat Celcius. Tapi kalau untuk browsing, nonton YouTube gitu ya, suhunya masih berkisar di 50 derajat Celcius, masih di bawah 60 derajat Celcius, itu sangat adem sekali. Terus pasti ada yang nanya, "Bang, gimana baterainya?" Ya, kalau ini laptop gaming, baterainya cukup boros wajar karena performa prosesor GPU ini kan cukup kencang. Jadi si baterainya nggak terlalu bertahan lama. Ketika 100% main game, saya hanya dapat 1 jam 55 menit ya, itu udah habis. Ketika dipakai untuk nonton YouTube, browsing gitu ya, ini bisa bertahan sekitar 4 jam. Ya cukup lah ya. Jadi kalian kalau kemana-mana, keluar rumah, mau ke kafe, ya bawa casannya aja. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Coba komentar di bawah ya, gimana tentang si Axio Pongo 725 ini dengan harga yang sekarang 11 jutaan kurang sedikit. Apakah kemahalan atau cukup aja segitu? Atau mungkin, wah Axio nih turunin lagi harganya supaya lebih worth it? Ya nanti komen aja di bawah gitu ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.